الذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإبادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والتبرك والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma takfirul khati'at dzalika biqaulihi sallallahu alaihi wasallam Ramadhanu ila Ramadhana mukaffiratuma bainahunna idza tunibatil kaba'ir. Wa amma takfirul khati'at dan anapun utawi ngelebur piro-piro keluputan lan anapun utawi ngelebur piro-piro keluputan fadzalika moko iku utawi mengkono takfirul khati'at fadzalika moko iku utawi mengkono takfirul khati'at biqaulihi iku krana dawuh Kanjeng Nabi biqaulihi iku krana dawuh Kanjeng Nabi sallallahu mugi-mugi paring rahmat Allah sapa Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi wa sallama lan mugi-mugi paring keselamatan sapa Allah. Ramadhanu ila Ramadhan mukaffiratu ma bainahunna. Ramadhanu utawi wulan Ramadan ila Ramadhan sampai maring Ramadan kang liya. Ila Ramadhan sampai maring Ramadan kang liya. Ini nakiro diulang 2 kali. Ramadan. Artinya tidak ada alif lam. Yang dimaksud nakiro tidak ada alif lam. Maka kaidah kita mengatakan idza u'idatil nakiratu idza u'idatin nakiratu nakiratan fathaniyatu ghairul ula. Idza u'idatin nakiratu nakiratan fathaniyatu ghairul ula. Apabila nakiro diulang 2 kali dengan bentuk nakiro sama, maka yang kedua bukan yang pertama. Contoh dalam surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na
laka dzikra fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Yusran diulang 2 kali. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Yusran diulang 2 kali dengan bentuk nakirah, yang awal dan yang kedua. Maka kaidah kita mengatakan, kaidahnya ulama, idza u'iddatin nakiratu nakiratan, apabila nakirah diulang dengan bentuk nakirah yang sama, jadi fatsaniyatu ghairu ulang. Yang kedua bukan yang pertama. Yang kedua bukan yang pertama. Artinya kesulitan setiap dibalik kesulitan ada kemudahan. Yang begitu. Fa'inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan kemudahan. Makanya paling tidak katanya 1 kesulitan 2 kemudahan. 1 kesulitan sampai dapat kesusahan. Asalkan sabar sampai paling tidak sampai akan dapat 2 kebahagiaan. Apa dalilnya? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Karena kaidah ulama mengatakan, kaidah kita, idza u'idatin nakiratu nakiratan fatsaniyatu ghairu ulang. Apabila nakirah diulang 2 kali dengan bentuk yang sama nakirah, yusron dan nakirah yang pertama, yusron yang kedua juga sama nakirah, maka fatsaniyatu ghairul ulang. Yang kedua itu bukan yang pertama, artinya lain. Jadi kalau begitu 1 kesusahan 2 kemudahan, 1 kesusahan 2 kemudahan. Terus apa buktinya lagi? Dipertegas dengan hadis Nabi, la yaghliba usrun yusrain. Itu hadis Nabi. La yaghliba usrun yusrain. Tidak akan pernah bisa mengalahkan 1 kesulitan kepada 2 kemudahan. Dipertegas dengan hadis Nabi, la yaghliba usrun yusrain. Tidak akan bisa mengalahkan 1 kesulitan kepada 2 kemudahan. Jadi kalau kita harus besar hati kita, ya. Kalau kita sedang susah, kena musibah atau lain sebagainya, itu di balik kita sudah menunggu 2 kemudahan, 2 kebahagiaan menunggu kita. Makanya harus sabar tadi, jangan salah langkah, ya. Kemudian mengambil pintas, minum minuman keras, ngoplos, dan itu sudah. Jangan salahkan kalau Allah nggak balas. Jangan salahkan. Jangan kemudian salah, ngepil, melampaui batas, minum bodrek sampai 20 biji, ini mati. Jangan. Terutama yang lemah ini perempuan. Perempuan ini lemah. Makanya hati-hati sampai, siapkan diri sampai, siapkan diri sampai. Perempuan lebih lemah daripada laki-laki. Ya, makanya siapkan diri sampai, kuatkan, tabahkan. Ya. Hidup ini tidak ada yang diuji, semua diuji. Jangan pernah menghayal hidup tanpa ujian, tidak akan terjadi. Baik. Ramadhanu ila Ramadhana. Ramadan utawi bulan Ramadan ila Ramadan sampai maring Ramadan ini, dan anggap saja ini akhir diulang 2 kali. Berarti Ramadan dia yang kedua ini, bukan Ramadan yang pertama. Beda kalau idza u'idatin nakiratu, ya, ma'rifatan fatsaniyatu ainul ula. Kalau maka yang kedua itu yang pertama, bukan orang lain. Yang kedua itu yang pertama. Mukaffiratu ma iku pira-pira perkara kang nglebur barang
bainahunna kang tetep ing dalem antarane Ramadan, ing dalem antarane Ramadan loro. Tapi kan di antara itu kenapa dijamak, padahal ya Ramadan itu kan banyak, harinya kan banyak. Mukaffiratuma iku pira-pira perkara kang ngelebur barang bainahunna kang tetep ila Ramadan. Idza jatunibat tetapi idza jatunibat tatkalane den doi. Nah ini syaratnya al-kabairu apa pira-pira dosa iru apa pira-pira gede yang dilebur dosa kecil. Dan syaratnya idza jutuni badil kabair, apabila dosa yang besar dijauhi. Dosa besar dijauhi. Apabila dosa besar dijauhi, maka dosa besar itu dosa besar. Ekstasi dan lain sebagainya itu dosa besar. Makanya jangan coba-coba kesana, jangan. Atau minum obat kebablasan sengaja, atau oplosan, mengoplos, itu sama dengan minum khamr, dosa besar itu, bukan dosa kecil itu. Wa qawluhu utawi dawi kanjeng Nabi alaihi iku mugi-mugi tetap ing atase kanjeng Nabi assalamu utawi keselamatan. Jadi sekarang ke hatamkan dulu ya. Nabi alaihi mugi-mugi tetap ing atase kanjeng Nabi assalamu utawi keselamatan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man utawi sapane wong shoma iku poso sapa man Ramadan ing dalem bulan Ramadan imanan hale iman. Imanan ale iman wa'tisaban lan ngamri ganjaran kira moko iman ma opo barang tegese dosa ma opo barang tegese dosa takon kang wis tinggi opo ma dzambihi nyatane min lil bayan ya, min dzambihi nyatane saking dosane man. Maknahu iku utawi maknane kaulu, maknahu iku utawi maknane kaulu imanan biwujubi wa tizaban li ajri, ini maknanya ya. Jadi susunan jumlah ini menjadi khabar, jumlahnya loh ya, jadi khabar. Kemudian imanan ya jadi hal. Maknahu iku utawi maknane kauluhu imanan iku hale iman. Tapi yang jadi khabar jumlahnya loh ya. Bukan imanan jadi khabar, tidak. Jumlahnya. Jumlahnya itu menjadi khabar dari makna. Imanan iku hale iman biwujubihi kelawan wajibe siap. Wa tisaban lan ngamri li ajrihi maring ganjarane siap.
Diajrihi maring ganjarani siam atau ganjarani Allah inda rabbihi ing dalem ngersani pangerani man inda rabbihi ing dalem ngersani pangerani man. Tapi syaratnya harus iman dan ihtisab. Maka akan diampuni semua dosa-dosa yang lalu. Barang siapa yang berpuasa dalam keadaan dia iman, percaya kepada Allah, percaya kepada akhirat, percaya kepada surga dan seterusnya. Ihtisab, dan dia berpuasa bukan karena apa, enggak. Tapi karena memang mengharap pahala dari Allah. Tidak karena desakan dari orang, tidak karena takut kepada orang, tidak karena digaji oleh orang, tidak. Yang diharapkan ihtisaban bi ajri, mengharap pahala. Wa amma kasru syahawat fa innal ju'a wad dhama'a yaksirani syahwatal ma'asi. Wa amma kasru syahawati lan anapun utawi mecah pira-pira syahwat, lan anapun utawi mecah pira-pira syahwat, fa innal ju'a moko iku setuhune luwe, wa dhama'a lan ngelak dahaga haus, yaksirani iku mecah apa ju lan dhama, yaksirani iku mecah apa ju lan dhama syahwatan ma'asi ing syahwati pira-pira maksiat. Dan di depan itu dikatakan di antara faidah puasa itu bisa menghancurkan syahwat, melemahkan syahwat. Oh iya, kenapa? Karena orang puasa itu kan lapar, dahaga, ya. Lapar dan dahaga. Lapar dan dahaga itu akan mengurangi syahwatnya mas. Gak anu sudah, ya karena lemah sudah. Ya, sudah lemes. Orang puasa kan lemes. Tenaga sudah berkurang karena lapar, karena haus. Jadi makanya lapar itu dan dahaga itu akan menghancurkan syahwat. Sekaligus juga akan menghancurkannya syahwatnya bermaksiat. Syahwatnya bermaksiat. Jadi misalnya syahwat ke perempuan, ya bagaimana orang lemes? Sudah gak kuat. Mau bagaimana? Dan makanya dikatakan puasa itu bisa merusak syahwat, melemahkan maksudnya. Puasa itu bisa melemahkan syahwat. Oh kalau puasa masih garang, oh itu luar biasa itu. Tuh kan tanah. Sudah lemes kok masih ganas, wah itu luar biasa itu. Wa kadzalika lan kaya mengkono kasru syahawat. Wa kadzalika lan kaya mengkono kasru syahawat sahih anhu saking Kanjeng Nabi alaihi iku mugi-mugi tetep ing atase Kanjeng Nabi assalamu utawi salam annahu apa ini yang sahih
Sabda Nabi yang ini sahih. Annahu opo fa inna sahah ya. Annahu opo satune Kanjeng Nabi qala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi. Ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija. Ya ma'syarus syabab kumpulani pemuda, kumpulani bocah nom atau pemuda, kumpulani bocah nom atau pemuda, man utawi sabane wong istato'a iku kuwasa sapa man mingkum saking sira kabeh alba'ata man utawi sabane wong istato'a iku kuwasa sapa man mingkum saking sira kabeh alba'ata ing modal nikah, alba'ata ing modal nikah. Fal yatazawwaj moko becik rabiyo. Fal yatazawwaj moko becik rabiyo sapa man. Satuhune nikah fa innahu moko satuhune nikah aghaddu iku luwe meremaken lil basari mari peningan wa ahsanu lan luwe ngreksa lil farji mari farji wa ahsanu lan luwe ngreksa lil farji mari farji wa man lam yastati'. Ini yang ada kaitan dengan puasa. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Wa man lan utawi sabane wong lam yastati' iku ora kuwasa sapa man, lam yastati' iku ora kuwasa sapa man fa alaihi moko tetap ing atase man bisaumi kelawan poso. Fa alaihi moko netepi sapa man, fa alaihi moko netepi sapa man bisaumi kelawan poso. Wa innahu moko satuhune poso lahu kedue man wijaun iku mecah syahwat. Wijaun iku mecah syahwat. Jadi apa yang disabdakan baginda Nabi dan hadis ini adalah hadis sahih. Barang siapa yang mampu terhadap biaya nikah, modal nikah. Ini Gus. Ini. Modal nikah. Apa modal nikah? Ini khilaf ulama. Apa al-ba'a ini yang dimaksud al-ba'a ini apa? Yang dimaksud al-ba'a ini apa? Modal nikah itu apa sebetulnya? Ada yang mengatakan nafkah. Ada yang mengatakan pokoknya hidup. Kerisnya hidup.
Kerisnya tak harjo hidup. Wah, itu sudah modal nikah itu. Apa gunanya? Nafkah ada, tapi kerisnya gak hidup. Gak bisa. Makanya khilaf ulama. Di tafsirnya itu al-ba'ah bil madji wal ha' alal aqsa yutlaqu 'alal jima'. Yutlaqu 'alal jima'. Pokoknya mampu jima'. Kalau tak harjo mampu jima', silakan nikah. Artinya kerisnya hidup, senjatanya hidup, silakan nikah. Yutlaqu 'alal jima' wal 'aqdi. Wa yasihhu fil hadits kullun minhuma bi takdiril mudhaf ay mu'anal wa asbabuhu. Ada lagi yang mengartikan ba'a itu mu'natun nikah wa asbabu, sebab-sebabnya nikah. Oh ya, banyak kalau itu, biaya nikah dan sebab-sebabnya, termasuk mas kawin, siap belanja gitu. Siap belanja. Tapi kalau menurut pendapat yang pertama, ya pokoknya mampu ngumpulin, sudah itu nikah sudah. Tajajahnya. Pokoknya mampu ngumpulin sudah. Wal ba'atu utawi maknani al ba'ah. Wal ba'atu utawi maknani al ba'ah ya al ba'ah an nikah iku nikah. An nikah iku nikah. Jadi barang siapa yang mampu terhadap biaya nikah, maka nikah. Karena nikah itu akan lebih bisa mampu memejamkan mata. Artinya tidak tolak-tolak. Ya. Karena sudah punya istri dia, kok masih mau tolak-tolak? Kan keterlaluan. Kalau masih mau tolak-tolak, aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kepada farji. Ya, farji itu ini umumnya salah kaprah. Dikira farji ini punya perempuan. Padahal farji itu juga punya kita, itu farji. Punya orang laki pun juga farji sebetulnya. Bukan hanya untuk perempuan, tapi kita sudah kalah kaprah. Kalau dikatakan farji itu arahnya ke punyanya perempuan. Padahal juga punyanya jajang, sama itu. Farji juga itu dalam istilah Arab, bahasa Arab. Sama-sama farji. Makanya di sini dikatakan wa ahsanu lil farji, lebih menjaga kepada farji. Farjinya siapa? Kedua-duanya. Alat vital kedua-duanya, baik suami ataupun istri. Wal bija'u wal wija'u utawi maknani wija, ya wija, raddu unsayail fahri.
Wal wija'u utawi wija' wa ya wija' wal wija'u utawi maknane wija' wa ya wija' raddu untayil fa'li iku ngeremukaken pelingsiran lurune pelanangan. Raddu unsayil fahli iku ngeremukaken pelingsiran lurune pelanangan. Unsaya ini itu punya laki-laki. Punya laki-laki itu ada zakar, ada untayain, telur dua. Itu punya laki-laki, telur dua itu. Pelanangan. Nazzala manggonaken sapa Kanjeng Nabi. Nazzala manggonaken sapa Kanjeng Nabi. Sallallahu mugi-mugi paring rahmat Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wa sallama lan mugi-mugi paring keselamatan sapa Allah. Kasros saumi ing mecahi poso li syahwati maring syahwat manzilata raddil unsayaini. Ing dalem panggonane ngremukaken pelingsiran loro fi hasmi syahwati ing dalem megot syahwat. Fi hasmi syahwati ing dalem megot syahwat. Jadi seakan-akan ya Nabi itu menempatkan, menyamakan menghancurkannya puasa terhadap syahwat itu seperti meremukkan dua telur kita. Begini ulama'ul uzal, al-ulama'ul uzal, daftar wali-walinya Allah, ulama-ulama Allah yang gak nikah, jomblo. Ternyata banyak, dan bukan orang nanggung-nanggung, pentolan, orang hebat ternyata. Siapa di antaranya dalam daftar itu adalah syekh yang kitab karangannya diajarkan di hampir semua pesantren di Indonesia dan Timur Tengah, daerah Arab. Siapa beliau? Syekh Abu Zakaria Yahya Ibnu Syarafin An-Nawawi, atau yang terkenal dengan sebutan Imam Nawawi. Itu enggak nikah. Sampai apa? Memang usia beliau enggak banyak, tidak panjang, di bawah 50, 40 lebih, di bawah 50. Jadi kegiatan beliau, tapi karangannya luar biasa. Jadi waktu beliau, hidup beliau digunakan ngaji, ngajar, ngarang, ibadah. Itu waktu habis dengan ini. Ngaji, ngarang, ngajar, kemudian ibadah. Jadi beliau ini gak sempat dan gak mau nikah. Loh, apakah gak menyalahi hadis Nabi? Katanya an-nikahu sunnati, wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Tidak. Perhatikan redaksi hadis ini.
An-nikahu sunnati, nikah itu kelakuan. Faman raghiba, barang siapa, raghiba itu bermakna kariha, benci. Siapa yang benci sunnahku, benci. Yang nggak boleh itu benci. Kalau tidak nikah karena ada alasan syar'i, alasan yang diperbolehkan oleh syariat, boleh-boleh saja nggak nikah. Boleh-boleh saja. Makanya hukum nikah itu dalam fikih kita itu bervariasi. Ada yang mengatakan wajib, ada umumnya sunnah, bahkan ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan dilarang nikah. Nggak boleh nikah. Ada yang nggak boleh justru. Bagi siapa? Bagi laki-laki yang tidak punya biaya nikah dan barangnya tidak hidup. Nah, jangan nikah dulu itu, jangan. Berobat dulu. Kasihan perempuannya. Jangan nikah. Kalau kerisnya tidak hidup. Jadi tidak semuanya wajib, malah secara umum sunnah. Yang wajib bagi siapa? Bagi mereka yang punya biaya lebih-lebih, uangnya banyak dia, dan dia tegangan tinggi. Gak kena melihat perempuan. Kalau melihat perempuan mesti sudah, mesti bangun itu. Melihat perempuan mesti bangun. Wah, wajib orang seperti ini wajib. Ya, tinggal pikir sendiri-sendiri aja sudah. Sampai bagaimana keadaan sampean itu. Kalau sampean uang lebih-lebih, mampu untuk biayai satu istri, jangankan satu istri, 2 istri mampu, 3 istri mampu untuk uang misalnya. Kemudian dia tegangannya tinggi, cowoknya besar, gak bisa melihat perempuan itu, gak bisa, mesti sudah. Kalau melihat perempuan mesti hidup, melihat saja mesti hidup. Wah, orang seperti ini wajib, bukan sunnah lagi, wajib nikah. Loh, kalau Imam Nawawi, beliau memang begini ya. Jadi tinggal sampean menganggap perempuan ini bagaimana. Kalau tak harjo, tak jajal menganggap perempuan ada apa-apanya, silakan nikah. Tapi kalau sampean menganggap perempuan tidak ada apa-apanya, nggak usah nikah. Kalau sampean menganggap perempuan tidak ada apa-apanya, nggak usah nikah. Kalau sampai masih menganggap perempuan itu ada apa-apanya, nikah. Kenapa? Karena Imam Nawawi itu ketika ditawari oleh muridnya, murid dulu itu apa ya, dibentuk sama gurunya itu, ya. Gurunya istri. Mau ditawarkan ke guru katanya. Kalau kita cocok dan mau sama saya, untuk apa? Kita kawin sendiri. Ini santri sekarang. Kalau santri dulu, ya Allah. Jadi Imam Nawawi itu berkali-kali ditawari sama muridnya. Apa kata beliau? Bagaimana aku mau nikah? Wong di dunia ini tidak ada yang di dunia itu cuma 2. Apa? 1 ilmu, 2 riyadhah. 1 ilmu, 2 riyadhah. Sibuk dengan ibadah, sibuk dengan ilmu, mengajar, mengaji, mengarah kitab. Jadi berarti Imam Nawawi menganggap perempuan tidak ada apa-apanya. Kan begitu berarti. Makanya saya katakan, kalau sampeyan menganggap, punya anggapan perempuan ada apa-apanya, nikah. Nikah, besok-besok nikah. Kalau sampai menganggap perempuan tidak ada apa-apanya, jangan nikah. Kalau usah nikah, ikut Imam Nawawi, ikut mazhabnya Imam Nawawi. Ya, ikut mazhabnya Imam Nawawi. Jadi kadang Imam Nawawi ada lagi di situ tokoh tasawuf kita yang di dalam kitab itu, namanya Jalaluddin Arumi, tokoh tasawuf kita. Itu juga sama, gak nikah. Walinya Allah itu, ulama besar ini. Ya. Bahkan beliau berkata, andai kata ini insya Allah sama dengan Tajadam, Soeharto, Lukman. Apa kata beliau? Andai kata 1000 bidadari telanjang
tidak akan berpengaruh kepada kita. Coba bayangkan ini. Andai kata 1000 bidadari, kelasnya bidadari loh ya, bukan perempuan, bukan wanita cantik, bukan ratu cantik Miss Universe, bukan. Ini kelasnya bidadari. Andai kata beliau 1000 telanjang menggoda di depanku, tidak akan berpengaruh kepada hatinya, tetap nyatu kepada Allah. Ini tokoh tasawuf kita ini dalam Islam luar biasa ini, sama dengan sampai sadar. Ya Allah. Jadi terus terang saja ya, terus terang saja. Kalau saya baca kitab itu dingin kepada saya, sejuk kepada saya. Artinya gak ada keinginan untuk kawin lagi, gak ada keinginan. Tapi kalau sudah mendengar ceritanya ulama-ulama yang istrinya banyak gitu ya, apalagi berjelok sama kawan-kawan, berapa istri sampean? Oh, kalau satu bukan kiai masih gus. Aduh, ya. Sama kawan-kawan mondok dulu, kawan-kawan ngaji. Biasa beliau. Baik. Jadi waqad ja'a lan teman-teman teko. Waqad ja'a lan teman-teman teko fi haditsin ing dalam hadis apa inna syaitana yajri mini bani adama majrad dam. Inna syaitana satuni syaitan yajri iku lumaku apa syaitan mini bani adama saking anak Adam majrad dami ing dalem gon lumaku ni gede. Jadi syaitan itu bisa berjalan di darah kita. Makanya bahaya syaitan. Kurang ajar setan. Dengan segala cara dia ingin menghancurkan kita. Makanya hati-hati. Ya jadi iku lumaku apa syaiton mini bani Adam saking anak Adam majrad dami ing dalem gon lumaku ni ketik. Titik. Hadisnya cuma sampai di sini. Nah, kemudian ulama berkata, ini perkataan ulama, fadayyiku Fadoyiku masalikahu. Ini perkataannya ulama tasawuf ini, bukan gak masuk dalam hadis. Fadoyiku masalikahu biju'i. Ini perkataan ulama, bukan sabda Nabi. Fadoyiku makanya dikurung kan, hadisnya dikurung. Fadoyiku moko ngerupekaken no, jangan kasih jalan. Maksudnya begitu. Fadoyiku moko ngerupekaken no siro kabeh masa dikau ing pira-pira dalane syaiton biljui kelawan duwe. Fadoyiku moko ngerupekaken no siro kabeh masa dikau ing pira-pira dalane syaiton biljui kelawan duwe. Ya, jadi katakan bahwa sesungguhnya setan itu berjalan di tempat jalannya darah kita, di tempat jalannya darah dari tubuh kita. Maka kata ulama, sempitkan jalannya, sempitkan jalannya dia. Dengan apa? Dengan lapar. Ya, karena kalau lapar, peredaran darah itu nggak lancar. Peredaran darah itu nggak lancar kalau lapar, karena lemes. Ya. Maka sempitkan jalannya dengan lapar, kata ulama. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi wa fitna wa fi kulli ma
إلا أتقياء علماء نقض بالخير ونبه كل شر ربنا أسر لنا كل شؤون وأمر بالرضا منك الخير واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن نأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر أمرتك فسبحت على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبدني أمرتك فسبحت فأروت الجيش بماء الأمير على معاشي ذريتي وبدني وظاهري وصلاة الله تشهد من إلى الحق دعانا والوباء من فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم آمين.